Hari ini Intan mau ngebahas kasus yang lagi viral. Ini kasus wow banget, saking wownya tuh sampai nggak masuk ke logikanya Intan. Ada seorang istri, namanya adalah Melody Sharon. Dia punya pria idaman lain. Kepergok suaminya, kok malah suaminya yang di KDRT. KDRT-nya itu parah sampai sang suami mengalami patah tulang. Kok bisa? Kronologisnya kayak gimana? Dajiahao, wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。 Baju yang Intan pakai ini gambar ular kayu. Ini kaos Xinjia karena tahun depan itu tahun ular unsur kayu. Kaos yang Intan pakai ini kan warna merah salmon. Kalau teman-teman mau warna merah tua, karena merah tua lebih afdol tuh ya buat Xinjia ya, itu ada. Size kit juga ada. Bisa di check out via Shopee sama Tokped yang linknya ada di deskripsi. Buat teman-teman yang berada di Jawa, ini masih nutut kok. Nyampe ke teman-teman sebelum Xinjia itu masih nutut. Kalau yang luar Jawa itu notot juga, tapi paling ya agak-agak mepet, paling ya cuman selisih 1-2 hari sebelum Xinjia, karena ini bakal dikirim dari Surabaya pada tanggal 16 Januari. Selain gambar ular kayu, ada juga kaos custom marga. Bisa custom nama marga teman-teman sendiri, boleh marga, boleh full name juga. Tersedia dalam berbagai efek, ada efek emas, ada efek glow in the dark, jadi kalau gelap itu bisa menyala nih ya. Juga ada efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar efek lembayungnya. Selain custom marga, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, Dr. Huato, 5 Jenderal Macan, 3 bersaudara, bahkan antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Open PO sampai tanggal 12. Cepetan di check out ya. Okay, let's start. Sebelumnya kita kenalan dulu sama pemeran utamanya. Ada seorang wanita cantik, namanya adalah Melody Sharon, usianya 31 tahun. Melody Sharon ini terkenal sebagai konten kreator dan beauty vlogger, yang mana dia aktif banget tahun 2017 sampai 2021. Entah kenapa akhir-akhir ini dia nggak aktif, nggak tahu. Melody ini juga sempat bekerja untuk sebuah perusahaan media yang mengkhususkan membahas seputar dunia perempuan. 6 tahun yang lalu, berarti tahun 2018 ya, Melody ini menikah dengan Alfon Gunawan. Dari pernikahannya dengan Alfon ini, mereka dikaruniai 2 anak. Itu tadi yang Melody. Sekarang kita bahas Alfonnya. Alfon ini itu 4 tahun lebih tua dari Melody. Dia lulusan Universitas Bina Nusantara. Ini universitas terkenal ya, yang mana Intan aja orang Surabaya tahu itu universitasnya. Alfon ini lulusan jurusan Sistem Informasi. Alfon disebut-sebut pernah bekerja sebagai komisaris PT GoMet Indonesia, sales manager di Transpark, dan sekarang pun Alfon ini punya jabatan yang bagus di salah satu perusahaan ternama milik Citicorp. Karena Alfon ini kerja di perusahaan bergengsi, punya jabatan yang lumayan tinggi, tentu saja gajinya dia itu besar. Dari gajinya dia mampu membelikan Melody itu bisnis salon. Jadi Melody disuruh buka bisnis salon, dimodali sama dia. Kelihatan banget ya kalau Alfon ini sayang banget sama si Melody. Dari segi tampang, Alfon ini juga lumayan cakep. Sudah cakep, berduit, ini ibarat cowok idaman ini. Soalnya normalnya kalau sudah cowok ya udah berduit, cakep pula, biasanya itu sombong, sok-sokan, ya kan? Tapi Alfon ini enggak. Dia dikenal sebagai seorang yang sabar di dunia kerja. Melody pun juga bilang kalau Alfon ini orangnya baik. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali,
Dia mengatakan kejadian ini bermula pada tanggal 6 November 2024. Pada saat itu Melody itu izin sama suaminya kepingin nginep di salah satu apartemen yang ada di Jakarta Barat. Oke, diizinin sama si Alfon. Sedangkan Alfon dan anak-anaknya ya ada di rumahnya, yaitu di Bekasi. Jam 2 pagi, mereka itu saling ngobrol video callan. Terus si Melody ini pamit, udah ya, udah jam 2 pagi nih, aku mau tidur nih, udah ngantuk nih, bye-bye. Oke, sama-sama matiin HP-nya. Alfon itu ngecek Melody lewat HP-nya. Kan ada tuh ya aplikasi HP yang bisa nge-track orang itu ada. Nah, di situ Alfon itu kaget. Melody ini kok bilangnya tidur, tapi dia mobilnya menuju ke arah Cipayung. Yang mana Cipayung berada di Jakarta Timur. Alfon curiga dong, dia langsung cepet-cepet nyusul Melody. Dia curiga Melody itu bakal hahihi sama pilnya. Alfon kan langsung nyusul tuh ya, langsung nyusul Melody. Dia mendapati mobil Melody di TKP dalam keadaan menyala. Kalau mobil dalam keadaan menyala, di dalam ada orang dong. Iya, Melody ada di dalam mobil, Melody ada di bangku penumpang pada saat itu. Tapi pilnya Melody tidak ada di mobil. Mungkin loh ya, mungkin waktu itu Melody baru nyampe, dia baru menghubungi pilnya. Yang aku sudah nyampe nih, sudah ada di parkiran, kamu turono. Belum sempet turun, ternyata sudah kelihatan Alfon. Mungkin kayak gitu. Pokoknya di case ini, di dalam mobil itu cuman Melody doang. Nah, begitu Melody tahu ada Alfon dateng, Melody langsung panik dong. Melody langsung cepet-cepet pindah ke bangku pengemudi. Alfon pun juga gitu. Dia cepet-cepet parkir langsung ke mobilnya Melody. Alfon itu sempet buka pintu dari sisi penumpang, sempet masukkan kaki kanannya ke jok mobil. Melody tahu. Tapi itu digas sama Melody, digas dengan kecepatan tinggi. Sampai Alfon ini terseret 200 meter. Karena Alfon nggak kuat, Alfon itu melepaskan pegangannya. Begitu Alfon melepaskan pegangannya, Alfon kan jatuh nih ya. Alfon jatuh itu mengalami patah tulang. Tapi Alfon ini bersyukur bahwa dia itu masih hidup. Pada saat itu dia sempat WA, sempat telepon Melody. Dia minta pertolongan, tolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Tapi tidak digubris sama Melody. Singkat cerita, gara-gara peristiwa ini Alfon harus menjalani perawatan di rumah sakit. Alfon pasca tragedi itu ya sering menghubungi anak-anaknya, tanya kabar anak-anaknya, anak-anak baik-baik saja. Meanwhile, Melody dia malah ke Bali sama pria lain. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur Ibtu Sri Yatmini bilang bahwa Melody itu bukan punya satu pil loh, dia punya 2 pil. Bullshit, ini Melody ini hyper apa gimana? Soalnya cewek normalnya ya nggak bisa loh. Kalau kasusnya suka sama suka ya nggak bisa loh. Dia itu begituan sama orang yang nggak dia cintai. Dan nggak ada pula cewek yang dalam satu hari itu bisa jatuh cinta sama 3 pria sekaligus. Lah ini nikah aja baru 6 tahun. Sudah selingkuhnya sama 2 cowok. Mungkin teman-teman bertanya ya, kok Alfon ini tahu sih kalau Melody ini punya pil? Tahu, Alfon tahu. Tapi Alfon selalu memaafkan Melody. Beneran tak kalau Melody ini berselingkuh? Jangan-jangan itu cuma dugaan sih Alfon. Beneran guys, ada bukti CCTV-nya. Tumben banget ya, ini kejadiannya itu terjadi sama cowok. Kalau ini terjadi sama cewek, kelihatannya ini hal yang biasa. Melody ini soalnya fake, bukan cewek yang bisa dibuat hidup sih. Kelihatannya ini Alfon ini fake, bucin banget sama Melody. Sampai logikanya itu nggak jalan. Soalnya kejadian ini biasanya terjadi sama cewek. Cewek itu ya gitu, kalau sudah bucin meskipun dia itu disakiti gitu ya, dia
bakal memaafkan, karena cewek itu mainnya ke perasaan, kalau cowok itu lebih main ke logika. Makanya Intan juga heran ada peristiwa kayak gini. Soalnya kalau dilihat dari profilnya Alfon ini kelihatan kalau dia pinter, lulusan universitas ternama, jabatan mentereng, duit banyak. Meanwhile Melody dikasih bisnis salon, bisnisnya pun nggak jalan. Kalau logikanya Alfon itu jalan, kenapa sih Alfon nggak ninggalin Melody aja? Soalnya dia masih muda, 35 tahun, ya kan? Duit juga sudah ada, tampang juga cakep. Alfon ini nggak akan susah untuk cari pasangan, nggak akan susah. Tapi entah pasangannya itu bisa ngebuat Alfon bucin, nah ini yang susah. Ini cewek-cewek yang nonton ini pada, aduh giliran ada cowok yang spek dewa, dapetnya cewek yang spek setan, iya kan? Pada saat Melody ditangkap, Melody itu bilang bahwa dia sangat menyesali perbuatannya. Notes tapi guys ya, setelah ditangkap. Sebelum ditangkap, jangankan tanya kabar suaminya, masih hidup atau enggak, keadaannya gimana, apa baik-baik aja, tanya kabar anak-anaknya aja kagak, malah dia ke Bali sama pria lain. Melody ini terancam hukuman paling lama 10 tahun di penjara. Setelah dites ini itu nih ya, Melody itu tidak ada kandungan narkoba di tubuhnya. Nah, sekarang Melody itu lagi dijadwalkan untuk tes kejiwaan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, ada updatean baru, ntar Intan update. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.